kami tim dari Puskesmas Laulalang. Di sini kami berjumlah 3 orang dengan saya sendiri, Dr. Siti Marwah, dan ada rekan saya, Saudara Rudi Sunandar dan juga Saudari Berlian. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular berupa menentukan indeks massa tubuh, dan juga kami akan melakukan edukasi bahaya merokok. IMT atau indeks massa tubuh merupakan alat ataupun cara yang kita gunakan untuk menentukan status gizi dari seseorang, apakah status gizinya normal, kurang ataupun berlebih. Nah, di mana untuk IMT ini kita dapat menggunakan rumus berupa kilogram berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, di mana untuk penggunaan rumus ini hanya bisa kita gunakan pada seseorang dengan rentang usia 18-70 tahun. Kemudian seseorang itu bukan merupakan atlet atau binaragawan, seseorang dengan struktur tulang belakang yang normal, dan orang tersebut bukanlah ibu hamil ataupun ibu menyusui. Selain itu juga ada beberapa penyakit yang kita tidak boleh menggunakan ini sebagai tolak ukur, yaitu penyakit berupa asites. Selanjutnya kami akan langsung melakukan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu mengukur berat badan dan tinggi badan pasien. Pertama-tama kita harus memastikan dulu alat yang kita gunakan di sini berfungsi dengan baik. Pertama kita harus melihat apakah timbangannya ini sudah dikalibrasi atau belum. Yang pertama kita melihat dari posisi jarumnya harus tepat berada di angka 0. Kemudian kita juga harus memastikan di sini alat ukurnya ini berfungsi dengan baik. Ya, setelah kita memastikan bahwa alat yang akan digunakan itu layak untuk digunakan, selanjutnya kita meminta pasien, Bapak silakan naik. Sebelumnya minta tolong dilepas alas kakinya. Ya, di sini posisi berdiri dari pasien sebaiknya itu membelakangi dari timbangan untuk menghindari agar pasien itu tidak menunduk untuk melihat berat badannya. Di sini pandangannya pasien melihat lurus ke depan. Bapak tolong lihat ke depan, Pak, ya. Di sini badannya tegak lurus, posisi dari tangan kanan dan kiri berada tepat di samping badan dengan posisi rileks. Kemudian kita juga harus memastikan posisi dari pengukur tinggi badan ini, bagian teratasnya tuh harus tepat berada di bagian teratas kepala yang kita ukur, yaitu atau berada di bagian vertex. Baik, setelah ini kita akan melihat berapa berat badan dari pasien. Berat badan 60 kilo. Selanjutnya dari tinggi badannya berapa? 167. Baik. Baik, Pak, silakan turun. Setelah dilakukan pengukuran, sekarang kita akan melakukan penghitungan dari IMT pasien dengan menggunakan rumus berat badan dalam kilogram yang dibagi dengan tinggi badan dalam meter dipangkatkan 2. Tadi di sini berat badan dari pasien adalah 60, kemudian tinggi badannya ini 167. Di sini kita konversikan dulu ke meter. Di sini kita dapatkan hasil 21,51. Jadi MT yang kita dapatkan adalah 21,51, di mana ini masih dalam range normal, di mana range normalnya adalah 18,5 sampai 25. Indeks massa tubuh pada setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks massa tubuh. Di antaranya adalah usia, di mana usia ini semakin tua seseorang atau semakin bertambahnya usia seseorang, maka dia akan cenderung jarang berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik, sehingga semakin bertambah usia maka IMT akan cenderung meningkat. Kemudian faktor yang kedua itu adalah dari pola makan. Nah, di mana pola makan ini dipengaruhi oleh jenis makanannya, porsinya, dan juga dari bahan dan cara pengolahan dari makannya. Nah, sekarang ini kan lebih banyak makanan itu cepat saji, sehingga makanan cepat saji ini memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan IMT, karena pada makanan yang cepat saji itu dia mengandung banyak lemak dan juga gula. Kemudian untuk faktor resiko selanjutnya itu adalah dari aktivitas fisiknya. Nah, dari aktivitas fisik dan juga indeks massa tubuh itu dia berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi aktivitas fisik seseorang, maka IMT-nya akan cenderung normal. Sebaliknya, jika aktivitas fisik seseorang itu rendah atau kurang, dia akan meningkatkan indeks massa tubuh. Kemudian untuk faktor risiko yang lainnya itu seperti jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini biasanya
pada jenis kelamin laki-laki itu dia akan semakin meningkat indeks massa tubuhnya. Permisi. Ya, mari masuk Bu. Silakan Ibu. Ya Pak. Selamat siang Ibu. Siapa? Perkenalkan, saya Rudi Sunanda, petugas Puskesmas Lalu Lalang, penanggung jawab program penyakit tidak menular. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Berlian Pak. Ibu Berlian merokok. Tidak Pak. Di dalam rumah ada yang merokok. Iya ada suami saya. Selain suaminya Ibu Berlian? Tidak ada lagi. Oh, tidak ada. Dalam sehari suaminya Ibu Berlian biasa mengkonsumsi rokok itu berapa banyak? Biasanya dalam satu hari itu 2 bungkus. Oh, 2 bungkus. Jadi begini Bu. Untuk rokok ini, sekalipun Ibu Berlian tidak merokok, tetapi itu dampaknya berbahaya juga untuk Ibu Berlian. Karena kenapa? Secara tidak langsung, Ibu Berlian juga bisa terpapar asap rokok. Ada yang namanya perokok aktif, ada yang namanya perokok pasif. Perokok aktif itu seperti contohnya suaminya Ibu Berlian, dia menghirup langsung asap rokok. Dan perokok pasif itu seperti Ibu Berlian yang tidak sadar asap rokok yang kemana-mana sudah Ibu Berlian hirup, dan itu berbahaya juga untuk kesehatan Ibu, kesehatan paru-parunya Ibu. Selain dengan suami, Ibu tinggal dengan siapa di rumah? Dengan anak saya. Umurnya itu sekitaran 3 bulan. Itu. Jadi selain berbahaya juga untuk ibu, itu juga sangat berbahaya untuk anak ibu. Karena kenapa? Dia juga akan terpapar dengan asap rokok itu. Jadi kalau bisa begini, kalau suaminya ibu tidak bisa berhenti secara langsung merokok, tolong diberitahukan kepada suaminya ibu. Jika ingin menggendong anaknya, tolong bajunya diganti dulu, karena asap rokok yang tadinya sekalipun dia sudah tidak merokok itu akan menempel di baju-bajunya, dan ketika dia langsung menggendong anaknya atau mencium, maka kasihan untuk anaknya, dia akan terpapar oleh bau rokok itu. Bayangkan jika berhari-hari dan semakin hari, maka semakin banyak asap rokok yang akan dihirup oleh anak itu. Lama-kelamaan anaknya ibu juga akan menderita penyakit paru atau juga infeksi saluran pernapasan, dan juga bahaya untuk ibu dan bapak, apalagi si bapak rokok aktif, takutnya nanti akan menyerang paru-parunya. Lama-kelamaan si bapak akan menderita penyakit pilih paru atau yang lebih berbahaya juga kanker paru-paru. Itu sangat berbahaya untuk si bapak. Jadi dalam kesempatan ini, saya berharap kepada ibu untuk bisa memberikan pemahaman atau edukasi kepada suaminya ibu agar bisa berhenti merokok atau mengurangi rokoknya. Karena kan ibu sudah tahu, saya sudah jelaskan bagaimana bahayanya rokok, penyakit-penyakit apa saja yang bisa timbul pada saat si bapak selalu merokok. Apakah ada yang ibu tanyakan dalam seputar tentang rokok ini? Ya tidak ada Pak. Saya akan mencoba untuk memberikan informasi ini kepada suami saya untuk berhenti merokok. Terima kasih atas informasinya Pak. Kalau begitu saya pamit. Ya, Permisi Pak. Ya, mari sama-sama. Demikian demonstrasi pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular dan edukasi bahaya merokok dari kami Puskesmas Lalu Lalang. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.